Hai, kabar gembira untuk pengguna Ketoko. Sekarang Ketoko sudah bisa pakai kris untuk kemudahan transaksi penjualan loh. Jadi akan mempersingkat dan menghemat waktu. Customer kalian hanya perlu melakukan scan pada kris melalui e-wallet ataupun melalui mobile banking. Nggak perlu nunggu lama lagi, data sudah langsung masuk ke sistem. Kali ini kami akan membahas fitur baru pada ketoko.co.id, yaitu kris. Kami akan menjelaskan mulai dari registrasi sampai contoh transaksi penggunaan kris. Nah, jadi buat kalian, para pengguna Ketoko yang bertanya-tanya bagaimana cara mengaktifkan fitur kris ini, bisa disimak penjelasan berikut. Oke, sebelum masuk ke penjelasan proses integrasi, kami akan menyampaikan 5 hal penting yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu, yaitu 1. Merchant atau pedagang harus berdomisili di Indonesia. 2. Mata uang transaksi harus dalam mata uang rupiah atau IDR. 3. Semua merchant atau pedagang harus terdaftar di Mitrans dan memiliki perjanjian sendiri dengan Mitrans. 4. Merchant atau pedagang harus menggunakan nomor telepon atau alamat email unik untuk setiap pendaftaran, di mana belum pernah digunakan pada ekosistem Gojek seperti GoResto dan GoPay di store. Dan yang terakhir, 5. Tidak ada skema refund dalam sistem ini. Oleh karena itu, merchant atau pedagang harus memiliki kebijakan manual refundnya sendiri. Kemudian, selain beberapa hal tersebut, kami juga ingin menginformasikan jika merchant atau pedagang akan dikenakan biaya merchant discount rate atau MDR atau biaya administrasi kris, yaitu sebesar 0,7% per transaksi dengan pembayaran kris. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang perlu kalian perhatikan, dan bagi kalian yang ingin mengaktifkan fitur pembayaran dengan kris ini, silahkan disimak penjelasan berikut ini. Baik, sebelumnya untuk pendaftaran kris, kalian bisa menghubungi kami terlebih dahulu melalui email di support@ketoko.co.id dengan melampirkan ID dan nama perusahaan, serta diberikan keterangan jika kalian ingin aktivasi kris pada ID Ketoko kalian. Setelah itu, kalian akan dikirimkan link yang digunakan untuk pendaftaran kris. Dan kalian bisa buka link tersebut, maka akan muncul tampilan seperti ini. Dan saat ini, kami akan pandu bagaimana cara mengisi data pada form registrasi ini. Nah, pada bagian awal, kalian akan diminta untuk memilih model bisnis kalian. Di sini terdapat 10 pilihan. Kalian bisa sesuaikan dengan bisnis kalian masing-masing. Namun nantinya terdapat perbedaan data yang diperlukan antara model bisnis perorangan dengan model bisnis selain perorangan, seperti PT, CV, sampai ikatan ini. Dan untuk detailnya akan kami sampaikan kembali nanti. Dan di sini kami akan mencoba memilih model bisnis perorangan. Lalu di bawah akan muncul kolom nama bisnis perorangan seperti ini, di mana kalian bisa berikan nama dari badan usaha kalian. Kemudian, berikan juga nama brand kalian pada kolom ini, dan jika usaha kalian lebih dari satu tempat, maka kalian bisa memberikannya dengan nama usaha diikuti lokasi usaha kalian. Jadi contohnya bisa seperti ini. Kemudian, kalian pilih produk atau jasa yang kalian jual. Di sini terdapat beberapa pilihan yang bisa kalian sesuaikan dengan usaha kalian. Lalu, kalian akan diminta untuk memberikan jumlah mesin atau perangkat yang ada pada toko kalian. Kemudian, kalian berikan nomor telepon dari tempat usaha kalian dan pastikan nomor teleponnya masih aktif digunakan. Kemudian, berikan juga alamat email yang digunakan badan usaha kalian pada kolom email ini. Dan pastikan alamat email ini juga masih aktif digunakan. Kemudian, kalian diminta untuk memberikan alamat lengkap dari tempat usaha kalian beserta kode posnya. Kemudian,
Jika kalian ingin membuat akun untuk lebih dari satu cabang, kalian bisa pilih iya, atau jika hanya satu cabang, kalian bisa pilih tidak. Jika kalian pilih iya, maka kalian akan diminta untuk memberikan nama usaha yang diikuti dengan lokasi tempat usaha kalian, kemudian alamat email, nomor telepon, alamat lengkap beserta kode pos dari cabang kalian. Apabila kalian mempunyai cabang lebih dari 2, kalian bisa klik tambah outlet lain ini. Maka kalian akan diminta memberikan data-datanya kembali seperti ini. Jika ingin dibatalkan, kalian bisa klik remove. Dan untuk penjelasan ini, kami akan memilih tidak. Lalu, kalian juga harus memberikan informasi dari penanggung jawab usaha kalian, di mana data yang diminta meliputi nama penanggung jawab, nomor telepon yang masih aktif digunakan, dan juga alamat email yang masih aktif digunakan. Jika sudah, kalian bisa klik next page. Kemudian untuk halaman kedua ini, data yang diminta akan sesuai dengan model bisnis yang kalian pilih pada halaman pertama. Dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, terdapat perbedaan data yang diperlukan, di mana untuk model bisnis perorangan akan membutuhkan data. Yang pertama ada KTP individu, di mana sebelum kalian upload, pastikan sudah sesuai dengan catatan penting yang tertera pada bagian ini. Kemudian, kalian akan diminta untuk memberikan NIK, nama, dan alamat yang sesuai dengan KTP individu yang kalian upload pada bagian ini. Lalu, jika kalian sudah mempunyai NPWP individu, kalian bisa pilih iya. Maka, kalian akan diminta untuk mengupload NPWP individu kalian, lalu diminta untuk memberikan nomor NPWP, nama, dan juga alamat yang sesuai dengan NPWP yang kalian upload. Namun, jika kalian tidak memiliki NPWP, kalian bisa pilih tidak. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk memberikan informasi rekening pencairan, di mana kalian pastikan pemilik rekening sesuai dengan KTP yang kalian upload sebelumnya. Dan data yang wajib kalian isi meliputi nama bank, nomor rekening, dan atas nama. Pastikan juga untuk ketiga data tersebut sudah sesuai. Kemudian untuk cabang ini bersifat opsional, jadi kalian bisa kosongkan atau bisa juga disesuaikan. Kemudian, jika kalian memilih model bisnis selain perorangan, kalian akan diminta beberapa data lainnya. Misalkan di sini kami akan kembali pada halaman sebelumnya. Dan mengubah model bisnis selain perorangan seperti PT. Kemudian kita kembali pada halaman berikutnya. Nah, untuk model bisnis selain perorangan akan membutuhkan data seperti yang pertama, KTP direktur. Di mana sebelum kalian upload, pastikan sudah sesuai dengan catatan penting yang tertera pada bagian ini. Kemudian, kalian akan diminta NIK, nama, dan alamat yang sesuai dengan KTP direktur yang kalian upload pada bagian ini. Kemudian, kalian diminta untuk mengupload NPWP dari badan usaha kalian pada bagian ini. Pastikan kalian menggunakan format file berupa JPEG atau PNG, atau bisa juga PDF. Lalu, kalian diminta untuk memberikan nomor NPWP, nama, dan alamat sesuai dengan NPWP yang kalian upload. Kemudian,
Kalian akan diminta untuk mengupload beberapa data penting lainnya, seperti yang pertama, akte pendirian perusahaan serta perubahannya, di mana sebelum kalian upload, kalian harus sesuaikan dengan catatan penting yang ada pada bagian ini. Jika sudah sesuai, kalian bisa mengupload akte pendirian perusahaan serta perubahannya. Kemudian, kalian juga akan diminta untuk mengupload SK Menkumham dan pastikan seluruh SK Menkumham ini sudah sesuai dengan akte yang kalian upload sebelumnya. Lalu, kalian harus mengupload SIUP atau izin usaha kalian dan pastikan SIUP atau izin usaha kalian yang terdaftar masih berlaku. Dan terakhir, kalian harus mengupload TDP atau NIB. Pastikan TDP atau NIB yang kalian upload ini masih berlaku. Kemudian, kalian diminta untuk memberikan informasi rekening pencairan, di mana pastikan akun bank perusahaan sudah sesuai dengan NPWP badan usaha yang telah kalian upload sebelumnya. Dan data yang wajib kalian isi meliputi nama bank, nomor rekening, dan atas nama. Pastikan ketiga data tersebut sudah sesuai. Kemudian untuk cabang ini bersifat opsional, jadi kalian bisa kosongkan atau bisa juga disesuaikan. Nah, jika kalian sudah selesai mengisi data informasi dan juga data atau dokumen yang diperlukan, kalian bisa periksa kembali datanya, dan jika benar-benar sudah sesuai, kalian bisa klik I'm not a robot sebagai captcha-nya terlebih dahulu, kemudian kalian klik validasi pengajuan ini. Setelah kalian lakukan registrasi, data kalian akan diperiksa oleh penyedia payment gateway yang kami gunakan, yaitu Mitrans. Jika nanti data yang diperlukan masih belum sesuai, maka kami dari tim support Inspirasi Biz akan mengkonfirmasi kepada kalian untuk melengkapi dokumen atau data yang bermasalah tersebut. Kemudian, kalian dapat mengirimkan kembali data atau dokumen yang benar kepada kami dengan mereplay email dari kami. Selanjutnya, kami akan kirimkan data tersebut ke Mitrans untuk diperiksa kembali. Setelah itu, jika masih ditolak, akan kami sampaikan kembali kepada kalian. Namun, jika sudah sesuai, maka kalian akan mendapatkan email aktivasi akun Mitrans. Lalu, kalian bisa pilih forget password untuk mengganti password Mitrans kalian. Dan untuk proses selanjutnya, kami dari tim support yang akan melanjutkan proses verifikasi kris kalian. Jika nantinya kami sudah mendapatkan key dari Mitrans, maka proses integrasi pada ID ke toko kalian sudah bisa dilakukan. Selanjutnya, untuk proses integrasi, kami dari tim support Inspirasi Biz akan mengkonfirmasi kepada kalian melalui email atau mereplay email permintaan aktivasi kris kalian bahwa kami sudah mendapatkan key untuk integrasi ID ke toko kalian dengan kris. Dan kami akan memberikan pilihan proses integrasi akan dilakukan secara mandiri atau melalui support kami, di mana jika integrasi dilakukan oleh support kami, maka kalian hanya perlu menunggu email konfirmasi dari kami kembali bahwa ID ke toko kalian sudah terintegrasi dengan kris. Namun, jika pada konfirmasi kalian memilih proses integrasi dilakukan secara mandiri, maka kalian akan dikirimkan key dari tim support Inspirasi Biz. Nah, untuk proses integrasi secara mandiri, kalian bisa lakukan dengan login terlebih dahulu ke ID ke toko kalian, lalu pilih menu pengaturan, kemudian cari dan pilih integrasi payment gateway, kemudian klik tombol tambah, lalu kalian pilih ke toko kris, lalu klik OK. Maka secara otomatis di sini akan muncul aturan untuk ke toko kris. Selanjutnya kalian bisa klik edit, kemudian ubah status aktif menjadi on,
Lalu di sini ada dua mode yang bisa kalian pilih, di mana untuk mode production digunakan untuk transaksi nyata, dan jika hanya melakukan tes atau demo, kalian bisa pilih mode sandbox. Jadi mode ini bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Lalu kalian berikan client key dan server key, dan pastikan untuk kedua key tersebut sudah sesuai dengan mode yang kalian gunakan. Kemudian untuk master e-money atau penyedia, kalian pilih dengan Mitrans. Jika sudah, kalian bisa klik tombol tutup. Kemudian jika kalian sudah selesai untuk mengatur ke toko Kris, kalian juga harus menentukan opsi pembayarannya yang digunakan, karena ini akan mempengaruhi Kris aktif atau tidaknya, di mana kalian bisa pilih pembayaran online, yaitu pembayaran hanya dengan Kris, atau pembayaran semi online, yaitu pembayaran dengan bayar manual atau dengan Kris. Nah, jika kalian sudah memilih opsi pembayaran, kalian bisa klik tombol simpan. Setelah itu, kita akan mencoba melakukan transaksi penjualan dengan pembayaran Kris. Selanjutnya, untuk transaksi penjualan dengan pembayaran Kris, bisa kalian lakukan pada modul penjualan atau menggunakan modul kasir. Dan di sini kami menggunakan modul kasir. Nah, setelah itu kita akan coba menginputkan satu buah item. Jika sudah, kalian bisa klik tombol bayar. Lalu pada payment gateway Mitrans Kris bisa diklik, lalu diberikan nominalnya. Nah, pada penggunaan Kris, kalian tidak dapat menggunakan nominal yang terdapat desimal, sehingga kalian harus bulatkan terlebih dahulu. Jika sudah, kita bisa klik checkout atau klik OK. Lalu di sini kita pilih GoPay. Nah, sehingga di sini akan muncul code dari Kris sesuai dengan transaksi kalian. Kemudian, pelanggan kalian hanya perlu melakukan scan melalui Kris dan transaksi sudah selesai dilakukan. Nah, jadi bagaimana? Apakah kalian ingin mengaktifkan fitur Kris ini? Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika kalian masih ada pertanyaan atau ada kendala, bisa hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan jangan lupa subscribe, serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.